Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang text formatting pada HTML. Untuk itu, simak terus di video ini. Perhatikan contoh paragraf berikut. Di sini saya punya contoh yang pertama, paragraf tentang HTML. HTML adalah bla 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 bla. Kemudian saya juga punya contoh yang kedua. Dari contoh pertama dan yang kedua, itu kalau menurut Anda lebih tertarik yang mana untuk dibaca? Apakah contoh satu atau apakah contoh dua? Kalau saya sih contoh dua. Kenapa? Karena pada contoh kedua ini kita bisa langsung tahu bagian mana yang terpenting pada pembahasan dari HTML, yaitu yang sudah ditebal contohnya, atau mungkin sudah dimiring, tebal miring, atau sudah di garis bawah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tulisan seperti pada contoh yang kedua. Oke, kita bahas yang pertama, bagaimana cara membuat teks tebal. Cara membuat teks tebal itu dapat menggunakan tag-tag berikut. Yang pertama adalah strong, dan yang kedua adalah bold atau tag B. Terus, untuk penulisan kode programnya adalah seperti ini contohnya. Misalkan kita akan menebalkan teks HTML, maka kita kasih yang pertama kita kasih teks strong, kemudian di dalamnya tulisan HTML, dan diakhiri teks /strong, maka yang akan tertulis tebal adalah HTML. Kemudian yang kedua, kalau kita pakai bold itu seperti ini. B HTML/B. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke codingnya. Oke, seperti biasa yang harus kita lakukan adalah kita membuat dulu file HTML-nya. Kita klik kanan di sini, di Project D, klik kanan, New Text Document. Kita kasih nama formatting. Biasakan membuat teksnya kecil semua. HTML. Enter. Yes. Nah, seperti ini. Kita klik kanan, terus open with code. Nah, seperti ini. Yang harus kita tulis yang paling atas adalah doctype HTML. Kemudian setelah itu kita kasih HTML. Tag HTML, kemudian tag head. Tag head kita kasih di dalamnya titelnya. Titelnya belajar formatting. Kemudian setelah head kita kasih body. Nah, di dalam body kita akan melakukan coding untuk menulis kata-kata yang bertebal. Maka kita tulis dulu, kita menggunakan strong ya. Tag strong. Strong, tutup. Nah, di dalam sini apa yang akan kita tebalkan? Misalkan HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, seperti ini. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Kita coba ya, kita jalankan dulu file save, kemudian kita jalankan dengan cara klik 2 kali aja. Nah, seperti ini. Tulisannya tebal. Semuanya tulisannya tebal. Kenapa? Karena semuanya ada di dalam tag strong. Misalkan kita akan membuat tulisannya yang tebal hanya HTML, maka
tutup tagnya itu kita letakkan di sini. Kita hapus dulu ya. Kita hapus, kita letakkan sini. /strong. Nah, seperti ini. Maka nanti yang akan tebal hanya HTML. Kita klik file save. Kemudian di sini kita refresh. Nah, seperti ini. HTML, terus yang tebal HTML, yang lainnya tidak tebal. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan tag B. /B. Kemudian tutup. Nah, seperti ini. Kita coba tulisannya sama ya. HTML adalah biar cepat kita kopas dari atasnya aja. Copy, Ctrl C, di sini Ctrl V. Nah, seperti ini. Tag B, terus tutup B-nya itu ada di sini. Berarti semuanya akan tebal. Kita coba jalankan. Save, kemudian di sini kita refresh. Tik. Hasilnya seperti ini. HTML bla 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 bla, ini tebal semua. Ada di samping. Kita letakkan di bawahnya dengan menggunakan tag BR. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita file, save lagi, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan tebal. Kemudian, bagaimana cara membuat teks miring? Cara membuat teks miring itu kita dapat menggunakan dua tag. Yang pertama adalah tag I, itu kepanjangannya adalah italic. Kemudian yang kedua adalah M atau emphasis. Untuk codingnya adalah seperti ini, hampir mirip dengan strong dan juga B. Yang kedua, kalau menggunakan EM, juga hampir sama aja, hanya tulisannya EM, bukan I. Seperti ini ya, Hypertext Markup Language. Kita coba untuk melakukan codingnya. Mari kita coding. Kita lanjutkan. Misalkan kita akan menulis di bawahnya, sama dengan tag B. Maka kita tulis dulu tagnya, tag I pakai ya. Nah, kemudian HTML ini semuanya kita copy, kemudian paste di sini. Kemudian kita coba jalankan file, save, kemudian kita jalankan di sini ya, refresh ya. Kemudian hasilnya adalah miring. Nah, bagaimana kalau misalkan kita membuatnya ada tebal, ada miring? Caranya gampang. Misalkan kita yang miring ada di sini ya. Maka kita tulis aja di sini I, kemudian tutupnya kita letakkan di belakangnya, di belakang ini ya, titik ya, kita kasih sini. Ya, jadi nanti I-nya atau yang miring adalah yang bagian ini aja. Kita file, save, kemudian kita refresh ya di sini ya. Tek. Nah, hasilnya seperti ini. Tebal, HTML, ini biasa, kemudian hypertext markup language-nya miring. Seperti itu hasilnya. Oke, kita lanjut untuk yang EM. Kita misalkan nulis di bawahnya ya. Oh, ini kasih BR lagi biar di bawahnya. Nanti bawahnya lagi. Kemudian di sini kita kasih yang, kita coba pakai yang EM. EM sama dengan yang tadi ya. HTML adalah bla 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 bla, kita letakkan di bawahnya. Kemudian kita simpan file, save, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk membuat teks garis bawah itu kita dapat menggunakan dua tag juga. Yang pertama adalah tag U. U itu kepanjangannya underline. Kemudian yang kedua INS atau insert. Bagaimana penulisannya? Penulisannya sama, yaitu
Seperti tadi ya, dimulai dari yang mana yang akan kita garis bawah, misalkan hypertext markup language, kemudian tutup di belakangnya. Yang INS juga sama. Ya, kita langsung masuk ke codingnya. Mari kita coding. Ya, sekarang kita akan membuat tag U. Apa yang akan kita garis bawah? Misalkan di sini garis bawah. Kita simpan ya. File, save, kemudian oh ya, langsung aja sama yang satunya INS. INS. Garis bawah 2. Misalkan gini ya. Kita jalankan, save, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini hasilnya. Garis bawah, ada garis bawahnya. Itu untuk garis bawah. Kalau misalkan kita mau memasukkan di dalam yang paling atas ini ya, misalkan ini kasih enter dulu ya, biar membedakan. Kemudian misalkan kita mau kasih garis bawah di hypertext-nya aja, maka kita tulis di sini tag U. Nah, tag U terus tutupnya kita pindah dulu. Cut. Kita letakkan sini ya. Nah, seperti ini. Tag U di sini berarti nanti hypertext-nya akan ada underscore-nya. Kita coba jalankan. File, save, kemudian kita refresh. Dan hasilnya seperti ini. Hypertext-nya ada underscore-nya. Seperti itu. Mudah sekali bukan? Selanjutnya, bagaimana cara membuat teks pangkat? Teks pangkat itu ada dua macam. Teks pangkat yang pangkat atas dan teks pangkat yang pangkat bawah. Kalau pangkat atas itu dengan menggunakan SUP. SUP ya. Kalau pangkat bawah pakai SUB. Penulisannya sama dengan yang tadi ya. Misalkan rumus luas persegi adalah S pangkat 2. Kalau UP maka nanti pangkatnya di atas. Tapi kalau misalkan rumus oksigen adalah O2, biasanya kan O2 duanya ada di bawah. Penulisannya seperti itu. Mari kita coba untuk codingnya. Kita tulis di bawahnya. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi atau S pangkat 2. Nah, duanya kita kasih tag sub SUP. Kemudian, nah, ini duanya di sini ya. Berarti dua yang di belakang kita hapus. Seperti ini. Kita jalankan file, save dulu, kemudian kita refresh dari sini. Ding, di sini. Rumus luas persegi adalah S pangkat 2. Seperti itu ya. Oh ya, kasih BR dulu. BR. Kita file, save, kemudian kita kasih refresh. Rumus luas persegi adalah S2. S pangkat 2. Gampang kan? Sekarang kalau pangkat yang ada di bawah. Kita kasih BR ya. BR. Rumus oksigen adalah O pangkat 2. Kita kasih dulu sub ya. SUB karena di bawah. Duanya kita kasih di dalam tag. Kemudian kita simpan file, save, dan kita jalankan. Ding. Rumus oksigen adalah O2. Gimana? Mudah kan? Kita lanjut. Selanjutnya adalah bagaimana kalau kita membuat marker. Marker tahu ya? Marker itu kayak di stabilo tulisannya.
Dan cara untuk membuat marker itu dengan menggunakan tag mark. Penulisannya bagaimana? Sama. Mark yang akan di stabilo yang mana aja, misalkan semuanya, maka dimulai dari tag mark di sini dan diakhiri slash mark di sini. Oke, kita langsung coba di codingnya. Kita buat dulu enter di bawahnya ya. Kita kasih BR biar nanti langsung kelihatan bagusnya. BR, kemudian kita kasih tag mark. M pakainya, mark. Tutup. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita kasih ini tulisan di stabilo. Kalau di tempat saya namanya stabilo. Oke, kita coba jalankan. File, save, kemudian kita refresh di sini. Nah, tulisannya seperti ini, stabilo. Ini tulisan di stabilo, warnanya kuning. Sebenarnya bisa dengan warna merah atau warna lainnya. Kita bahas di lain waktu aja. Nah, yang terakhir itu adalah beberapa contoh tag yang biasanya digunakan dalam komputer. Contohnya adalah tag kode yang biasanya digunakan untuk menandai bagian dari kode program. Kemudian sum untuk menandai output dari program komputer. KBD untuk menandai tombol keyboard, var untuk membuat variabel, dan pre untuk preformatin teks. Kalau misalkan Anda tertarik untuk mencobanya, silahkan dicoba sendiri. Cara pembuatannya sama juga. Dan demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.